Saudaraku sekalian, kalau ditanya siapa orang paling sabar, ya Nabi Muhammad. Kalau ditanya siapa orang paling tawadhu, Nabi Muhammad. Kalau ditanya siapa orang yang sholatnya paling khusyuk, Nabi Muhammad. Kalau ditanya siapa orang yang paling tahan terhadap rasa lapar, Nabi Muhammad. Kalau ditanya tentang siapa orang yang paling gigih dalam berjuang, Nabi Muhammad. Untuk semua jenis kebaikan-kebaikan, Nabi Muhammad adalah juaranya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sifat-sifatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menyebutkan beberapa sifat. Dalam ayat yang kita semuanya sering baca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. 1. Harisun 'alaikum. 2. Wabil mu'minina rauf. 3. Rahim. 4 sifat yang disebutkan Nabi Muhammad, yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala tentang baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Telah datang kepada kalian seorang utusan. Apa nih sifat-sifatnya ya Allah? Allah nggak cerita tentang sholatnya yang khusyuk. Allah nggak cerita tentang sedekahnya yang ikhlas. Allah nggak cerita tentang perjuangannya yang gigih. Allah nggak cerita tentang kesederhanaan hidup. Allah nggak cerita tentang kesabaran. Allah nggak cerita tentang ketawaduan. Allah nggak cerita tentang kesyukuran. Akan tetapi yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita umatnya, kata Allah Subhanahu wa taala ada 4 sifat paling menonjol dalam diri baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, azizun alaihi ma anittum, berat baginya musibah yang menimpa kalian. Artinya beliau ikut serta menanggung beban, menanggung penderitaan, menanggung kesusahan yang dirasakan oleh kita umatnya. 1. Harisun alaikum, sangat menginginkan kebaikan bagi kalian. Orang yang mikirin banget gimana caranya kalian bisa masuk surga. Orang yang mikirin banget gimana caranya biar kalian gak bikin dosa. Orang yang mikirin banget gimana caranya kalian biar dirahmati, dicintai sama Allah SWT. Harisun alaikum, sangat menginginkan kebaikan bagi kalian. Wabil mu'minin, terhadap orang mukmin beliau rauf, gak tegaan, kesianan. Ngelihat si ini kesian, ngelihat si itu kesian. Rahim, sangat penyayang. 4 sifat disebutkan Allah dalam satu ayat mengenai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keempat-empatnya menunjukkan kasih sayang Nabi Muhammad kepada kita umatnya. Kepada kita umat. Dalam ayat yang lain Allah pun menceritakan. Katanya Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami utus engkau wahai Nabi Muhammad sebagai bentuk kasih sayang kami kepada segenap umat manusia. Lil alamin, kepada seluruh alam semesta. Jadi Nabi Muhammad bersama dengan kehebatannya dalam berbagai macam aspek kehidupan, akan tetapi yang paling utama dalam diri Nabi Muhammad adalah kasih sayang beliau yang luas tak terbatas, kasih sayang beliau yang banyak menggunung hingga tak terbilang. Wa kana ajwadu bil khairi minar rihil mursalah, kata para sahabat. Nabi Muhammad itu kedermawanannya, kebaikannya, kasih sayangnya seperti angin kala bertiup. Bu, Dek, angin kalau lagi bertiup beda-bedain orang gak? Yang ini jelek nih gak usah kena angin dah.
Yang ini nih banyak bikin dosa. Kalau angin bertiup dia nggak usah kena deh. Ada begitu? Nggak ada. Semuanya kena tiupan angin kala bertiup. Seperti itu pula lah kasih sayangnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya disayangin. Yang tua disayang, yang muda disayang, yang remaja disayang, yang anak-anak disayang, yang bayi-bayi disayang. Ibu-ibu saudariku sekalian yang saya muliakan, semua disayangin Nabi Muhammad. Yang laki-laki disayang, yang perempuan disayang, yang pinter-pinter disayang, yang gak pinter pun juga disayang, yang soleh-solehah disayang, yang belum soleh disayang, bahkan yang pendosa pun disayang. Semuanya disayang. Jadi kamu gak punya alasan, udahlah gak bisa lah saya sih deketin Nabi Muhammad percuma. Saya ini kan banyak dosanya, atau saya ini kan bukan anak pesantrenan, saya gak ngerti banyak ilmu agama, saya gak mungkin jadi umat yang disayang sama Nabi Muhammad. Enggak gitu. Enggak gitu. Semuanya dimauin sama Nabi Muhammad. Semuanya diinginkan oleh Nabi Muhammad. Semuanya disayangin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semuanya disayangi. Ustazah, terus syaratnya apa biar bisa dapat kasih sayangnya Nabi Muhammad? Syaratnya cuma satu. Kamu mau dekat sama Nabi apa enggak? Kalau kamunya tinggalin Nabi Muhammad bisa apa? Kalau kamunya memang ogah sama Nabi Muhammad bisa apa? Makanya Nabi Muhammad bilang, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Kullukum tadkhulunal jannah illa man aba. Semua umat saya bakalan masuk surga kecuali yang enggak mau. Kecuali yang ogah masuk surga, kecuali yang enggan masuk surga, kecuali yang nolak surga. Tuh silakan surganya. Oh enggak, makasih ya, saya mah lebih mau neraka. Tuh. Kata Nabi Muhammad, yang begitu modelnya saya bisa apa? Emang dianya kok yang mau-maunya masuk neraka. Emang dianya yang ogah mau masuk surga. Dianya yang enggak mau masuk surga. Sahabat nanya, waman ya'ba ya Rasulullah. Emang ada Rasul orang yang enggan masuk surga? Orang yang gak mau masuk surga ada Rasul. Nabi Muhammad mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mau sama aku, siapa yang mau taat padaku, siapa yang mau mendekat padaku, dia akan masuk surga bersama denganku. Tapi siapa yang meninggalkanku, siapa yang gak mauin aku, ya dia gak mau sama saya. Saya gimana ceritanya mau bisa sama dia? Bu, andai pun seorang guru punya banyak ilmu misalnya, kalau muridnya emang gak mau belajar, bisa apa gurunya? Kan begitu. Demikian pula dengan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya diterima sama Nabi sebab kasih sayang Nabi luas tak terbatas. Semuanya diterima sama Nabi Muhammad sebab kasih sayang Nabi Muhammad banyak tak terbilang. Akan tetapi ketika ada seseorang yang menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gimana ceritanya Nabi Muhammad bisa menerima dia? Itu yang selalu saya takutkan. Jangan sampai perbuatan saya, ucapan saya, tingkah laku saya menunjukkan bahwa saya menolak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jangan sampai apa yang saya lakukan malah justru dilihat sama Nabi Muhammad sebagai jalan berpaling meninggalkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kasih sayang Nabi Muhammad luas tak terbatas.
Yang tua disayangin sama Nabi. Yang tua. Nabi sayang. Sama nenek-nenek. Nabi Muhammad bercanda. Datang seorang nenek-nenek pada Nabi Muhammad. Udah giginya udah jarang-jarang. Rasul doain saya biar saya masuk surga. Katanya gitu. Nabi senyum tuh ngeliatin si nenek-nenek. Terus Nabi Muhammad bilang, maaf bu, di surga gak ada nenek-nenek. Aduh ya ampun gitu Rasul nangis. Nabi kemudian bilang, maaf bu, ibu nanti kalau masuk surga jadi muda lagi. Gitu Rasul. Sayang. Sayang sama yang tua. Nabi Muhammad sayang sama yang muda. Sayang bahkan sama anak-anak. Pernah satu waktu Nabi Muhammad lewat di jalanan ngelihat ada anak poninya lucu. Rambutnya bagus. Nabi Muhammad kemudian main-main dengan poni anak tersebut. Nabi Muhammad usap-usap poninya kemudian ditiup sama Nabi Muhammad. Disembur. Anak itu kesenangan. Poninya disembur sama Nabi Muhammad alaihissalam. Sejak hari itu sampai dengan dia tua, para sahabat-sahabat, orang-orang di sekelilingnya selalu mencium aroma yang wangi dari rambut beliau, dari poni laki-laki ini sampai di masa tuanya. Berkat dari ditiup sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasih sayang Nabi Muhammad luar biasa besar. Nabi Muhammad sama anak-anak kecil sayangnya luar biasa. Sampai kalau baca, kalau nggak salah di Bushrul Karim, itu ada keterangan salah satu kitab fikih Bushrul Karim. Itu ada keterangan ada sekitar 18 anak, 18 bayi yang pernah kencing di pangkuannya Nabi Muhammad SAW. Ibu kebayang nggak? Kalau sampai ada 16 bayi yang pernah kencing di pangkuannya Nabi Muhammad, itu yang pernah digendong Nabi berapa ratus? Karena kan yang gendong 10 anak bayi belum tentu dikencingin sama satu anak. Lah ini Nabi yang pernah kencing aja itu ada 18 anak. Kebayang berapa ratus anak kecil yang sudah digendong, dibawa, dipangku sama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan Nabi pernah sholat dengan menggendong cucunya. Cucu beliau namanya Umamah. Umamah putrinya Amr bin Al-As, putrinya Sayyidah Zainab. Sayyidah Zainab itu putrinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau punya anak namanya Umamah, digendong sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sholat. Tiap kali ruku ditaruh sama Nabi Muhammad. Nanti kalau Nabi mau berdiri abisnya sujud kedua digendong lagi sama Nabi Muhammad alaihissalam. Terus begitu tuh 4 rakaat beliau sholat sambil menggendong cucu beliau. Nabi diriwayatkan pernah sholat sampai lama sujud terakhirnya. Sahabat-sahabat sampai pada was-was, khawatir. Nabi kok sholat lama banget, ya ampun ada apa nih sama Nabi Muhammad. Sahabat-sahabat mulai khawatir, ya Allah mudah-mudahan Nabi panjang umur. Nabi jangan sampai meninggal ya Allah. Kita kepengen Nabi Muhammad panjang umur nih, kok sujud lama banget, kenapa nih? Nabi kemudian duduk, habis selesai salam Nabi Muhammad bilang, tadi itu saya melamakan sujud saya karena Husain sedang main-main di atas punggung saya. Saya takut kalau saya bangun dia terjatuh, sehingga saya pun melamakan sujud saya. Sallallahu alaihi wa ala wasallam. Kasih sayang tak terbatas, luas. Semua disayangi.
Anak-anak kecil, ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, ada seorang anak. Satu waktu Nabi Muhammad lagi lewat di jalanan melihat ada anak ini lagi main-mainan burung. Nabi tegur dia. Kata Nabi Muhammad, lagi ngapain? Nak, ya Rasulullah, burung saya nih Rasul. Umur sekitar 10-11 tahunan anak ini. Saya punya burung nih lucu Rasul. Dia suaranya bagus dah Rasul. Nabi deketin. Kemudian Nabi Muhammad ajarin. Tahu nggak nak, burung ini tidak sedang berkicau. Akan tetapi sedang berzikir kepada Allah. Oh gitu Rasul. Suaranya bagus sekali ya Rasul. Sejak hari itu, Nabi setiap melihat anak ini di masjid, Nabi selalu nanya, ya Zuhair, mada fa'alan nugair. Hai nak, apa yang sedang dilakukan oleh burung kecilmu itu? Dia sedang berzikir ya Rasulullah. Satu waktu burungnya mati, sedih, dikuburin belakang rumah. Sholatin, kafanin. Lagi sedih-sedih, keluarganya kayak gak ada yang mau tahu. Allah, burung mati doang segitunya. Tapi kan anak kecil, kehilangan burung seperti kehilangan sahabatnya gitu. Kayak semua orang gak ada yang ngertiin dia, ada yang ngetuk pintu. Anak ini lari, buka pintu, Nabi Muhammad SAW. Rasulullah, nyari bapak Rasul? Enggak, nyari kamu. Lagi kebetulan lewat Rasul? Enggak, sengaja datang dari rumah. Mau ke rumah kamu, mau buat ketemu kamu. Waduh, GR banget, seneng banget tuh anak. Ada urusan penting apa Rasul? Mungkin mau didelegasikan, kumpulin teman-teman sebaya. Nabi mungkin mau dakwah, Nabi mungkin mau baca Quran bareng-bareng. Atau apa gitu hal penting. Nabi tersenyum kemudian berkata padanya, nak, aku dengar burung kesayanganmu telah meninggal dunia. Aku datang ke sini untuk bertakziah kepadamu. Sekaligus mendoakan semoga Allah gantikan untukmu kesenangan yang baru. Aku datang ke sini untuk mendoakanmu, bertakziah padamu. Sekaligus mendoakanmu semoga Allah gantikan untukmu hiburan, kesenangan, kesayangan yang baru. Orang yang paling ngerti ngadepin anak kecil bicara dengan pemikiran anak-anak. Ngadepin orang tua bicara dengan pemikiran orang tua. Ngadepin orang pinter bicara dengan pemikiran orang pinter. Ngadepin perempuan berbicara dengan pemikiran perempuan. Ngadepin siapapun, Nabi Muhammad selalu tahu bagaimana caranya menyayangi setiap orang. Sallu ala Nabi. Kalau saya baca-baca sejarahnya Nabi, saya jadi ngerti, ya Allah, makasih. Kita udah dikasih Nabi paling pengertian. Kita udah dikasih Nabi paling penuh kasih sayang. Kita udah dikasih Nabi paling paham sama rasa hati kita. Paling ngerti sama keadaan-keadaan kita. Karenanya saudaraku sekalian yang saya muliakan, enak deh tuh. Kalau yang kamu dapat adalah kasih sayang Nabi Muhammad sesudah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tangki hatimu akan penuh dengan kasih sayang. Tapi kalau yang kamu kejar di dunia ini adalah kasih sayang dari seorang manusia, jangan salahkan siapa-siapa jika semuanya hanya akan berujung dengan rasa kecewa. Berharap sama manusia hanya akan membuatmu berjumpa kecewa. Kecuali jika manusia yang kamu tuju kasih sayangnya, yang kamu harap kasih sayangnya adalah pemimpin seluruh umat manusia, baginda Nabi besar Muhammad. Nabi itu
siapapun yang datang padanya, mendekat padanya, berharap padanya, akan beliau terima dan kemudian diberi lebih daripada apa yang dia harapkan. Saudara sekalian, kamu kalau minta sama suami kamu, minta 1 juta. Misal, saya kepengen banget beli HP yang baru. Duit saya kurang 1 juta. Misalnya. Bagus kalau suami kamu ngasih seperti yang kamu mau. Misalnya dia bilang, saya kasih ya, tapi bulan ini 500 dulu aja. Baik apa enggak baik? Baik. Udah baik bukan? Udah baik apa belum baik? Baik. Alhamdulillah. Gitu kan? Minta 1 juta dikasih 500. Kalau dibilang, oh kamu minta berapa? 1 juta. Nih, saya kasih 1 juta. Baik apa enggak baik? Baik banget apa baik aja? Baik banget. Nabi Muhammad, kalau kamu minta 1 juta, Nabi ngasihnya 10 juta. Semacam itu. Bahkan bisa jadi 100 juta. Orang gak ada yang datang kepada Nabi, kemudian pulang dalam keadaan kecewa. Sebab Nabi jaruhu lam yudhami. Yang datang kepadanya, yang ada di sekitarnya, tidak akan pernah kecewa. Gak akan pernah kecewa. Saudara sekalian yang saya muliakan, saya mau cerita satu kisah. Diceritakan oleh guru saya, Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Ada seorang dari kabilah Bani Ahdal di negeri Yaman, ya, orang-orang Bani Ahdal. Daerah Yaman sana itu. Ada satu syekh dapat julukan Qati'ul Lisan. Lisannya keputus. Karena memang pernah benar-benar keputus lisannya. Jadi kalau orang mau lihat, itu dia tunjukin lidahnya. Lidahnya itu di tengah-tengahnya kepotong. Kayak ada bekas kepotong gitu. Terlihat seperti bekas terpotong. Syekh dari kabilah Bani Ahdal ini bercerita. Dia bilang satu waktu, saya pergi berziarah ke makam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haji, habis selesai haji, datang ke Madinah ziarah ke makam Nabi Muhammad. Habisnya ziarah ke makam Nabi kan di sebelahnya makamnya Sayyidina Abu Bakar. Sebelahnya lagi kan makam Sayyidina Umar. Dia pun ucap salam, habis ucap salam kepada Nabi, dia ucap salam pada Sayyidina Abu Bakar, dia ucap salam pada Sayyidina Umar. Habis itu dia duduk, dia baca-baca qasidah, puji-pujian untuk Nabi Muhammad dan untuk kedua sahabat beliau, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Lagi enak-enak baca qasidah. Habis selesai, dia didatengin seorang, diajak ngobrol. Dia bilang, "Pak, Bapak musafir?" "Iya." "Dari mana, Pak?" "Dari Yaman." "Pak, mau nggak makan di rumah saya, Pak? Saya undang makan yuk di rumah Bapak." "Di rumah saya?" "Oh, di rumah Bapak." Dia bilang, "Saya undang Bapak makan di rumah saya." "Oh ya boleh." Dipikir, wah nih, namanya orang baru musafir kan. Ibu-ibu aja banyak yang musafir, kok dikasih makanan senang bener. Dia pun dibawa. Ternyata rumahnya itu agak keluar dari kota Madinah. Lewatin lembah-lembah gitu, cukup jauh. 1 jam lah gitu. Baru kemudian nyampe di sebuah tempat, nggak ada rumah-rumah di sekitarnya, hanya ada satu rumah, ternyata di rumah situ. Masuk halaman, habis itu baru masuk ke rumahnya. Namanya orang kan tamu, disuguhin makan, mestinya di ruang tamu dong, ini enggak. Dibawa, diajakin jalan. "Enggak Pak, enggak di sini Pak. Saya punya ruangan di belakang."
Dia bawa sampai ke ruangan belakang. Bawa masuk. Duduk di situ. Tunggu sebentar ya Pak. Dia kunci tuh pintu. Udah mulai mencurigakan. Kok mau nyuguhin makan tapi kok pakai dikunci ruangannya. Habis itu orang tersebut datang. Tadi ini. Bukannya bawa makanan. Bukannya bawa nasi. Misalnya gitu. Nasi kebuli, nasi uduk itu enggak. Dia malah datang bawa gergaji. Bawa kapak, bawa pedang. Terus dia bilang, kamu pikir saya mau benar-benar ngasih makan sama kamu? Enggak. Saya tadi dengar kamu puji-puji 2 orang yang kamu pikir dimakamkan sebelah Nabi Muhammad. Enggak ada itu. Itu adalah orang-orang terlaknat. Oh ternyata pengikut ajaran yang mencaci maki sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Dia bilang tuh, yang kayak begituan tuh monyet. Saya mau potong lidahnya. Yang gak seneng, yang seneng sama 2 orang yang kamu sebut-sebut namanya tadi, Abu Bakar, Umar, itu monyet, saya harus potong lidahnya. Jadi kamu pilih, kamu mau saya potong lidah kamu atau kamu mau saya bunuh? Dia bilang, Pak jangan gitu Pak, Bapak kan juga orang Islam. Dalam Islam tuh Pak gak boleh orang nyiksa orang lain. Udahlah Pak, udah Pak, saya gak akan cerita-ceritain kok tentang Bapak ini. Bukain aja pintunya Pak, saya mau pulang. Bapak gak menyuguhin saya makanan gak apa-apa dah. Tapi saya mau pulang aja. Gak bisa, pokoknya kamu harus pilih salah satu. Kamu mau saya bunuh atau kamu mau saya potong lidahnya. Bener-bener gak ada pilihan. Sampai ketika orang tersebut udah mau bunuh tuh orang, dia bilang ya udah dah kalau gitu potong aja lidahnya. Dia pun menjulurkan lidahnya, dipegang lidahnya sama orang tersebut, kemudian digergaji, digunting lidahnya tersebut. Guntingannya itu dipegang sama dia, darah mengalir dengan sangat deras. Orang tersebut kemudian buka pintu rumahnya, kemudian dia bilang silakan dah kalau mau pulang, dasar monyet. Udah tuh, dia keluar, lari, bingung nih sambil bawa potongan lidah. Kemana ya? Rumah sakit, ke dokter nggak tahu juga, orang dia musafir. Dia datang dari Yaman, mesti mau buat haji kan. Dia nggak tahu rumah sakit di mana. Dia nggak tahu dokter siapa gitu. Jadi akhirnya dia pun lari. Yang dia tuju adalah makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bermula dari makam Nabi, saya pun akan berakhir di makam Nabi Muhammad. Saya berasal dari Nabi. Maksudnya saya datangnya tadi itu, saya baru habis datang kepada Nabi, baru habis ucap salam sama Nabi. Saya pun juga akan kembali lagi ke sana. Darimu, kepadamu, wahai Rasulullah. Dia lari sambil pegang potongan lidahnya tersebut. Sampai dia duduk di depan makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pun pingsan di tempat tersebut. Pingsan, sambil duduk itu dia pingsan, hilang kesadaran. Saat dia hilang kesadaran itulah dia melihat Nabi Muhammad keluar dari makamnya. Kemudian Nabi Muhammad bertanya kepadanya, "Madza qad fa'alu 'alaik?" Apa yang udah mereka kerjakan kepadamu? Apa yang orang itu udah kerjain? Kamu dipotong lidahnya. Nabi udah tahu. Enaknya tuh Nabi Muhammad tuh kamu nggak perlu panjang lebar ngasih keterangan gitu. Enak. Lagi sakit tinggal baca sholawat, baca maulid,
mahallul qiyam, ucap salam. Tinggal kamu angkat tangan, ya Rasulullah, saya umatmu wahai Rasul, syafaatkanlah saya di sisi Allah. Ya Rasulullah, tolongin saya, bela saya wahai Rasul, mintakan kepada Allah. Mintakan kepada Allah. Ustazah, kenapa kita nggak minta langsung aja sama Allah? Boleh, boleh. Akan tetapi doa kita kan kalau kita doa sendiri yang nggak tahu bisa diijabah bisa enggak. Memang tangannya juga tukang bikin dosa. Kita doa pakai lisan kita, lisannya juga ngomongin orang udah banyak banget, ya kan? Iya Bu. Tapi kalau kita minta syafaat Nabi, minta kasih sayang Nabi, Nabinya kalau berkenan kepadamu, Nabi angkat tangan, Nabi yang mintain hajatmu kepada Allah. Kalau udah Nabi yang angkat tangan, doa Nabi mana sih yang gak diijabah? Doa Nabi pasti diijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kemudian mengulurkan tangannya. Kata Nabi Muhammad, had. Coba kesiniin lidah kamu yang tadi dipotong. Dalam mimpinya, dalam pingsannya tadi itu, dia ngerasa, dia ngasih tuh potongan lidahnya. Nabi kemudian bilang, iftah famak, buka mulut kamu. Dibuka mulutnya, Nabi kemudian pegang lidahnya tersebut, disambungin sama Nabi Muhammad SAW. Sembari mengatakan, ya Allah, dia terputus tangannya karena aku. Sambungkanlah. Dia terputus lisannya karena aku. Sambungkanlah kembali lisannya karena aku, ya Allah. Dalam mimpinya, dia merasa lisannya udah balik lagi. Dia kebangun dari pingsannya. Kemudian dia melihat lidahnya yang tadi kepotong di tangannya udah gak ada lagi. Dia ngelihat darah-darahnya yang tadi tuh bercucuran itu masih banyak di bajunya. Dan dia ngerasain lidahnya udah kembali terpasang. Operasi kilat. Dia pun pulang ke rumahnya, pulang ke Yaman, selalu cerita-cerita tuh. Sampai orang-orang kasih dia julukan Syekh Qati'ul Lisan. Syekh yang kepotong lidahnya. 5 tahun kemudian dia datang lagi pergi haji. Ibu mohon untuk gak foto, gak video, boleh? Yang udah terlanjur tolong dihapus, boleh? Iya. Jangan ya Bu ya. Jangan ya Dek ya. Saya lebih suka foto saya ada di hatimu. Jangan biarkan foto saya ada di HP-mu. Saudaraku sekalian, 5 tahun kemudian dia haji lagi. Habis selesai haji, dia datang ke Madinah, berziarah lagi ke makam Nabi Muhammad. Habis selesai itu, dia berdiri berziarah. Dia kemudian berziarah, ucap salam pada Sayyidina Abu Bakar, ucap salam kepada Sayyidina Umar. Terus dia duduk, dia baca-baca qasidah-qasidah, puji-pujian kepada Nabi Muhammad. Dia baca qasidah-qasidah, puji-pujian kepada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Disamperin lagi sama anak muda sekarang. Yang duluan 5 tahun lalu bapak-bapak. Sekarang sama anak muda nih. Anak muda tersebut duduk di hadapan dia. Kemudian habis selesai dia doa. Tanya, Pak, Bapak dari Yaman ya? Iya betul. Bapak mau gak Pak makan di rumah saya? Waduh. Udah trauma nih diajakin makan nih. Tapi penasaran. Kayak muka-mukanya juga mirip. Pengen tahu. Akhirnya dia bilang, iya boleh. Dibawa ternyata beneran ke rumah yang dulu. Udah ngeliatnya udah bawaan pengen kabur aja, tapi gimana nih? Akhirnya dia mau masuk, tapi kali ini
dia didudukkan di ruang tamu. Nggak lama kemudian datang pemuda-pemuda juga, kayak saudara-saudaranya dia dah. Saudaranya, iparnya, barangkali gitu ya, anaknya, ponakannya, rame tuh di rumah situ. Disuguhin makanan, disuguhin kue-kue, disuguhin minuman-minuman, makan bersama mereka. Habis selesai, dia karena penasaran dia bilang, boleh nggak saya ke belakang? Mau mastiin yang dulu bukan si ini gitu. Kayaknya sih bener yang dulu gitu. Akhirnya anak-anaknya paham. Dia bilang, bapak mau nyari bapak kami ya pak? Dia bilang, iya nih, saya dulu ini pernah ke rumah sini. Kami tahu pak, bapak dulu pernah ke rumah kami, kemudian bapak dipotong lidahnya ya pak ya, sama bapak kami. Iya, kok sekarang bisa nyambung lagi gimana ceritanya pak? Beliau pun kemudian menceritakan ceritanya. Kemudian si anak tadi ini menceritakan, kalau bapak kami pak, sepulang bapak keluar dari rumah kami, bapak kami ngikutin sampai ke halaman. Dia teriak-teriak, jejingkrakan, lompat-lompat. Dia bilang, monyetnya udah saya potong lidahnya, monyetnya udah saya potong lidahnya. Sambil niru-niruin gerakan-gerakannya monyet, sambil niru-niruin suara-suaranya monyet. Dia bilang malam hari itu berlalu dia dalam keadaan seperti itu. Besok paginya dia tidak dapat melakukan gerakan lain selain gerakan monyet. Gak bisa keluar dari mulutnya suara selain suara monyet. Kayak lagi mau dikasih tahu sama Allah, yang monyet bukan pecinta Nabi Muhammad, yang monyet bukan pecinta sahabat Nabi Muhammad, yang monyet adalah justru yang membenci pecinta Nabi Muhammad dan yang membenci sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Dia bilang sampai sekarang, Pak, bapak kami penjara, maksudnya kami masukkan di ruang belakang yang dulu itu sebab dia telah berubah secara gerakannya dan ucapannya menjadi seperti monyet. Dari sejak tahun itu sampai 5 tahun sekarang ini Pak, tiap hari kami nungguin Bapak. Selama musiman haji kami bergilir nungguin orang ziarah ke makam Nabi Muhammad alaihissalam untuk kami mau nyari Bapak. Siapa tahu kalau kami ketemu sama Bapak, kami minta maaf pada Bapak, mudah-mudahan Bapak kami pun berubah menjadi manusia normal kembali. Nggak diceritain apakah habis itu jadi normal lagi apa enggak. Tapi cerita ini menceritakan kepada kita bahwa orang tuh kalau datang sama Nabi Muhammad nggak bakalan pernah kecewa. Bu, Kak, Dek, paling enak urusan sama Nabi Muhammad. Kamu lagi sakit, ngadu sama orang walaupun didengerin dia bisa apa? Betul nggak? Apalagi kalau kamu ngadu sama suami. Betul? Ngadu sama anak, betul? Kita ngadu sama dia juga bisa apa juga gitu kan. Ya paling banter bawa ke rumah sakit. Bahkan kamu datang ke dokter, dokter pun juga emang dokter bisa ngobatin. Dan dianya juga kadang sakit. Tapi kalau kita lagi sakit datangnya ke Nabi Muhammad, kita baca sholawat kepada Nabi Muhammad, terus itu Nabi bisa angkat tangannya, ya Allah sembuhkan dia ya Allah, sembuhkan dia ya Allah. Dengan gampangnya Allah kasih kesembuhan. Saya ingat sama paman saya dulu almarhum, sekarang udah meninggal beberapa tahun yang lalu. Tapi dulu saya ingat ada satu waktu di mana saya ditelepon sama sepupu-sepupu saya, dibilang paman saya masuk ke rumah sakit udah nggak sadarkan diri. Udah berapa jam. Saya jengukin dan itu juga saya baru tahu. Saya sampai doa minta sama Allah, ya Allah jangan saya
dikasih sakit yang sampai harus dibegitukan. Itu tuh Bu yang pakai diteken-teken dadanya tuh, pakai alat pacu jantung, matanya dibuka-buka, di senter-senter gitu, nyari-nyari kehidupan lagi gitu. Kan udah koma, rohnya udah nggak tahu tuh di mana. Udah nggak sadar dari jam 5 sampai waktu saya datang itu sekitar jam 8 jam 9 malam. Itu beliau masih tetap tidak sadarkan diri. Anak-anaknya udah talkin, udah minta maaf dan seterusnya. Saya kemudian dibilangin sama keluarga tersebut, mereka bilang, ayo Ustazah doain Ustazah, kesian banget nih. Kami kalau Abah memang mau pergi, kami ikhlas, tapi jangan sampai beliau dalam keadaan koma lama, kritis lama, itu kan kesian. Saya kemudian deketin beliau, saya bisikin di telinganya sholawat kepada Nabi Muhammad. Saya ingat yang saya baca waktu itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Qad daqat hilati, telah buntu jalanku. Saya udah nggak ngerti lagi mesti ngapain, udah nggak punya lagi jalan keluar. Adrikni ya Rasulullah, bantu, tolong, selamatkan kami wahai Rasulullah. Artinya kita minta keselamatan dari haram-haram. Selagi itu bukan punyamu, jangan kamu anggap sebagai rejeki wanita solehah. Lagi jalan kelihatan ada duit, ada dompet. Ya Allah, Allah emang maha baik. Bukan punyamu, Bu. Jangan bubar pengajian nyari sendal yang bagusan. Jangan. Yang bukan punyamu. Bukan punyamu. Mau punya suamimu kah itu? Mau punya saudaramu kah itu? Mau punya anakmu kah itu? Semuanya selagi bukan punyamu,
jangan berani-berani. Kalau udah izin ustazah, ya lain lagi kalau udah izin. Lagi nyuci baju, ketemu ada duitnya suami. Alhamdulillah rezeki tak terduga. Halal apa haram? Halal apa haram? Haram apa halal? Kayak hilafiah gitu. Haram kecuali kalau kamu minta izin. Gimana Ustazah minta izinnya? Maaf ya, barang yang sudah di tangan tidak bisa dikembalikan. Kalau dia sudah menghalalkannya hukumnya halal. Tapi selagi dia tidak menghalalkannya, maka hukumnya bagimu adalah haram. Hati-hati sama yang haram. Hati-hati sama yang haram. Tiap kali sesuatu haram kamu ambil, sesuatu haram kamu kerjakan, itu artinya kamu sedang lari menjauh dari rahmatnya Allah. Itu artinya kamu sedang lari menjauh dari rahmatnya Allah. Jalla jalaluhu wa ta'ala atamatu. Dua hal itu aja Bu. Kamu tempuh jalannya Allah lewat jalan cinta kepada Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Yuk nih di akhir majelis kita pengen mendekat pada Allah Subhanahu wa taala lewat jalannya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mau sholawatan biar Nabi Muhammad tambah sayang sama kita. Biar mudah-mudahan yang ada hajat-hajat Allah kabulkan hajat-hajatnya. Allah muliakan hidup kita dunia hingga akhirat. Allah sayangi kita dunia hingga akhirat. Allah bimbing kita dunia hingga akhirat. Dosa-dosa kita semoga Allah ampuni. Aib-aib kita semoga Allah tutupi. Diri-diri kita semoga Allah rahmati. Kita juga mau minta kepada Allah syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Bu, Nabi itu kasih sayangnya enggak pandang bulu dan ini membesarkan hati saya. Boleh saya enggak difoto ya? Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kasih sayangnya Nabi Muhammad itu luas tak terbatas dan kasih sayang Nabi Muhammad SAW tidak pandang bulu. Itu yang saya besar hati